Welcome to Cangcimen, bincang santai konsumen. Setiap hari kita nggak bisa lepas nih dari yang namanya BBM. Mau berangkat kerja, nganter anak sekolah, bahkan nganter pacar orang juga butuh BBM. Isu BBM bukan cuma soal harga, tapi juga soal ketepatan, kualitas, dan keadilan distribusi. Kadang ada yang merasa volume berkurang atau pelayanan di SPBU kurang transparan. Nah, semua itu sebenarnya bagian dari perlindungan konsumen juga. Bersama saya, sudah hadir dua narasumber hebat. Ada Bapak Sudaryatmo dari BPKN RI dan Bapak Iketut Gede Aryawan dari BPH Migas. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat Selamat siang, siang Mbak Mbak. Desti. Apa kabar Pak? Baik. Baik, sehat selalu. Oke, kita mulai ngobrol-ngobrol santai dulu aja kali ya. Oke, kita ke Pak Sudaryatmo dulu nih. Pak, kalau kita bicara soal BBM, biasanya kan yang terbayang soal subsidi, harga, dan distribusi. Tapi dari kacamata BPKN sendiri nih Pak, gimana sih posisi perlindungan konsumen di sektor ini? Apakah ada tantangan utama yang selama ini dihadapi masyarakat sebagai konsumen BBM? Ya, Silakan. terima kasih. Jadi kalau kita bicara esensial komoditi, salah satunya BBM itu, pertama dari sisi tadi pasokan, Mhm. kemudian yang kedua distribusi. Yes. Nah, distribusi menjadi penting karena wilayah Indonesia kan cukup luas, ditambah lagi kepulauan. Yang ketiga pricing policy, Oke. dan yang keempat konsumsi. Yes. Kenapa konsumsi menjadi perhatian? Karena ini kan produk produk disubsidi, Ya, sehingga juga pemerintah juga bisa mengatur perilaku konsumsi masyarakat untuk produk betul. bersubsidi, ya secara umum itu. Oke. Oke. Jadi persoalan konsumen ya tadi apa, dari sisi ketersediaan itu ya mungkin kita sering dengar isu kelangkaan. Iya betul. Kemudian nah ini juga terkait dengan distribusi sebenarnya, distribusi Oke. juga terkait dengan kelangkaan. Nah, Iya. kemudian yang kedua pricing policy. Pricing policy kan di kita kan ada BBM Mhm. subsidi yang harganya ditetapkan pemerintah. Yes, Pak. Kemudian ada BBM non subsidi yang harganya ditentukan oleh mekanisme pasar karena ada Oke. beberapa Demand. pelaku. Kemudian kalau konsumsi ya itu Ya. tadi, karena ini disubsidi pemerintah atau masyarakat selaku pembayar pajak itu, Mhm. eee eee, jadi ingin kepastian bahwa BBM disubsidi itu tepat 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 sasaran sasaran. gitu. Oke. Iya. Oke. Baik baik baik. Nah, kalau dari sisi BPH Migas nih, Pak, yang langsung mengawasi penyaluran BBM nih. Bagaimana sih mekanisme pengawasan penyaluran BBM saat ini khususnya untuk BBM bersubsidi dan kompensasi itu sendiri? Ya, baik. Terima kasih Mbak Desti. Jadi, Yes. tadi yang disampaikan oleh Pak Sudar Mhm. bahwa di BBM di Indonesia ini kan ada yang subsidi dan tidak disubsidi, Non subsidi ya. non subsidi. Nah, kami sampaikan bahwa itu diatur di dalam peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 bahwa ada 3 jenis BBM yang ada di Indonesia. Baik. Apa aja tuh, Pak? Satu yang kita kenal dengan istilah JBT, yaitu jenis BBM tertentu. Nah, Oke. itu diberikan subsidi dan diberikan kompensasi. Oke. Kemudian yang kedua, itu ada jenis BBM khusus penugasan atau JBKP, ibaratnya bahasa teknisnya kita kenal. Mhm. Itu BBM ini dikendalikan oleh pemerintah dan diberikan penugasan. Nah, akibat penugasan tersebut apabila badan usaha yang mendapatkan penugasan mengalami kerugian, nah itu akan diberikan kompensasi karena harganya ditentukan oleh pemerintah. Oke, baik. Ya. Dan yang ketiga yang ditampilkan tadi oleh Pak Sudar bahwa BBM yang tidak disubsidi. Kalau bahasanya adalah BBM yang tidak masuk kedua-duanya itu, Oke. ya kan? Tidak masuk kedua-duanya, di mana BBM itu yang kita kenal istilahnya dengan jenis bahan bakar umum. Nah, dari ketiga jenis tersebut, 2 dikendalikan oleh pemerintah yaitu JBT dan JBKP, dan satu lagi itu mekanisme pasar, harganya naik turun, Pak. Ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kami melakukan terkait dengan mekanisme pengawasan di kami Yes. terkait BBM subsidi. Heeh.
Nah, BBM subsidi mungkin saya umumkan dulu ya, Pak, ya. Umumkan bahwa, yang kita kategorikan BBM subsidi ini adalah BBM tertentu dan BBM penugasan. Walaupun penugasan sendiri kan tidak disubsidi, tetapi karena ada uang negara di situ atau uang rakyat di situ, kita kelompokkan ke sana dulu, yang dikendalikan oleh pemerintah. Oke. Nah, BPH Migas, kami selalu melakukan pengendalian atau pengawasan terkait dengan pendistribusian atau penyaluran BBM subsidi. Nah, bagaimana mekanisme kami? Mekanisme kami melalui beberapa cara, kami melakukan kegiatan lapangan maupun kegiatan on-desk, Pak. Nah, kegiatan on-desk kami selalu melakukan verifikasi terhadap penyaluran BBM subsidi, baik itu JBT maupun JBKP. Yes. Nah, kemudian terkait yang umum juga walaupun itu tidak ada, subsidi, itu kami juga melakukan verifikasi tapi kaitan untuk penerimaan negara bukan pajak. Iya. Gitu. Kemudian selain kami melakukan on-desk, kami juga kalau kita ada, melihat kondisional hasil on-desk tersebut, ada yang perlu kita cek lapangan, nah kami juga melakukan cek lapangan. Oke. Nah, cek lapangan, kemudian itu kamu lakukan pengawasan lapangan dan kami juga selain pengawasan lapangan maupun on-desk tadi, kami memanfaatkan teknologi informasi Baik. dalam kaitan Baik. pengawasan. Oke 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 oke. Nah, Pak Sudaryatmo, kalau misalkan dari sisi konsumen sendiri nih, Pak, gimana agar mereka bisa lebih aktif dan terlindungi dalam penyaluran BBM nih, Pak? Karena kan ada hak-hak yang bisa mereka tuntut atau edukasi yang mereka perlukan nih supaya, mereka tuh juga lebih cerdas, lebih tahu gitu, Pak. Ya dalam konteks produk atau komoditas BBM, literasi konsumen itu menjadi penting. Oke, baik. Literasi itu ada 2, yang pertama adalah literasi, teknologi otomotifnya. Oke. Jadi produk yang dipakai konsumen, Yes. teknologi 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 mesinnya itu. Misalnya, itu kan sistem pembakarannya itu kan ada beberapa jenis, ada karburator, ada kompresi, Ya. dan itu juga berpengaruh terhadap kebutuhan jenis kualifikasi BBM. Baik. Yang kedua itu literasi terkait BBM. Nah, tadi kan Pak Ketut kan sudah menjelaskan ada beberapa jenis BBM. Nah, ini juga Yes. mestinya itu pelaku usaha penyedia BBM itu juga mengedukasi kepada konsumen. Jenis-jenis BBM apa sih spesifikasi dari apa sih bedanya produk A dengan produk B kan. Iya. Terus ketika dia menggunakan kendaraan bermotor dengan teknologi katakanlah inilah sistem pembakaran dengan injeksi, Yes. jenis kebutuhan BBM seperti apa sih yang cocok dengan Mhm. dengan Dengan kendaraan. kendaraannya, ya. Dan di sini juga BBKN menyoroti terkait produsen otomotif itu. Oke, baik. Produsen otomotif itu mestinya juga memberikan edukasi kepada konsumen bahwa Iya. mobil ini menggunakan teknologi seperti ini, spesifikasi BBM yang dibutuhkan adalah spesifikasi misalnya oktan tinggi misalnya. Iya, dengan oktan Jadi yang memang sekian gitu. sepeda motor aja lah, sepeda motor itu mestinya beberapa brosur sepeda motor itu juga menjelaskan kendaraan ini itu dengan teknologi didesain dengan BBM dengan kualifikasi seperti ini. Nah, ini yang kurang mendapat perhatian baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi industri otomotif. Jadi memang di sini ada konsumen, ada industri otomotif dan ada pelaku usaha yang menyediakan BBM tadi itu juga punya kepentingan untuk bagaimana meningkatkan atau memastikan bahwa konsumen mereka itu terinformasi tentang produk yang ia jual dan ia beli kan gitu. Iya, betul, Pak. Jadi Betul. ini penting karena kadang-kadang masalahnya itu di lapangan timbul hanya karena tadi antara BBM yang dikonsumsi dengan teknologi mesinnya itu nggak match gitu loh. Betul, Pak. Sehingga kendaraannya tidak bisa memberikan kinerja yang maksimum karena diisi dengan BBM yang tidak sesuai dengan kualifikasi dari teknologi Dari mesinnya. iya, dari mesinnya sendiri. Iya, oke, baik. Itu setuju sih, Pak. Oke. Kadang kan masyarakat juga ngerasa, ya udahlah itu urusan SPBU dan pemerintah aja, padahal sebenarnya mereka kan juga Betul. punya peran juga gitu. Nah, kalau dari pengawasan BPH Migas sendiri, Pak, apakah sudah ada terlihat masyarakat yang mulai lebih aktif nih, Pak,
berpartisipasi dalam pelaporan atau pengawasan BBM gitu di lapangan? Ya. Jadi, ini menarik ya kalau kita melihat dari peran masyarakat terkait dengan pengawasan lapangan. Mhm. Karena sebagai informasi dulu, kami ini BPA Migas ini, eee, hanya berada di Jakarta. Oke. Jadi artinya untuk menjangkau konsumen pengguna hingga pelosok, Mhm. tentunya kami tidak punya, tangan atau, mata sendiri untuk melihat kondisi, di lapangan. Betul. Nah, itulah pentingnya yang Mbak Adisti sampaikan tadi, bagaimana peran masyarakat saat ini. Iya. Oke. Masyarakat saat ini kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya Mbak Adisti ya, eee, ini peran sertanya itu terkait dengan, pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi ini cukup atensinya cukup meningkat, Mbak. Oke. Meningkat dari tahun ke tahun karena memang kami telah menyediakan, kanal atau saluran untuk melakukan pengaduan masyarakat kepada kami. Oke. Baik itu terkait dengan, eee, kepentingannya sendiri atau melaporkan kondisi-kondisi tertentu dalam kaitan penyaluran BBM subsidi ini. Misalnya, Iya. contoh, menurut mereka ini terjadi penyalahgunaan loh, Iya. orang yang nggak berhak loh Mhm nerimanya. mhm. Nah, itu mereka Tidak tepat reporting sasaran gitu tidak misalkan. tepat Iya. sasaran menurut mereka. Iya. Mereka adukan ke kami. Mhm. Nah, kami selalu, berkoordinasi ngecek apakah betul laporan itu kan bisa aja hoax ya, Mbak, ya, Iya, betul. laporan. Itu kita cek, kita klarifikasi. Mhm. Nah, apabila itu betul kita biasanya selalu tindak lanjuti pengaduan dari masyarakat. Oh, oke. Ngomong-ngomong soal karena kan tadi, yang Bapak jelaskan tadi kan kita kita tahu ya bahwa kalau misalkan di daerah itu mungkin memang BBM itu langka ya, Pak, gitu kan. Itu isu BBM langka. Kira-kira kemana itu BBM-nya tuh, Pak? Wah, ini menarik ini. Ini kan, kalau ini kan mungkin mewakili perasaan masyarakat ya, Mbak, Iya, pasti ya. iya betul, Pak. Mewakili perasaan masyarakat dan ini kami sampaikan bahwa kondisi penyaluran BBM di Indonesia Yes? secara umum aman, Mbak, secara Oke. umum, jadi tidak perlu ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa BBM ini langka Oke. atau BBM ini, kurang atau BBM ini apa. Nah, itu kami mohon, masyarakat tetap tenang dan ini kami sampaikan bahwa kondisionalnya aman. Itu juga kita kan, terkait dengan penyaluran ada 3 jenis BBM tadi, Baik. 2 itu kami berikan kuota. Oke. JBT, CBT, BBM subsidi, BB kemudian JBKP kami berikan juga kuota, oke. sementara JBU mekanisme pasar. Nah, Yes. 2 yang kita berikan kuota tersebut kondisinya masih terkendali, sementara Oke. masih aman. Dan JBU ini sesuai dengan mekanisme pasar, kalau Oke. permintaannya banyak tentunya akan disuplai oleh badan usahanya, Yes. banyak juga, Oke. tetapi secara stok aman. Oke oke oke. Tapi kalau misalkan, ke daerah gitu apakah penyalurannya susah nggak sih, Pak? Penyaluran BBM-nya mungkin ya? Ini menarik kalau kita bicara di daerah ya. Oke. Indonesia ini Mbak terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke, Yes. terdiri dari pulau-pulau. Yes. Kemudian pulaunya juga ada besar, ada kecil, ada yang menengah dan lain sebagainya, variasi banget. Betul. Artinya bagaimana di Indonesia ini, mekanisme pendistribusiannya BBM ini yang paling kompleks di seluruh dunia. Baik. Ada melalui darat, Ya. truk tangki, ada yang melalui laut, kapal-kapal, Mhm. ada juga darat susah, laut tidak mungkin melalui pesawat. Oke. Oke. Jadi itu sangat kompleks Iya iya. untuk penyaluran atau pendistribusiannya di Indonesia, Mbak. Oh, oke. Jadi mungkin itu yang menjadi kendala pendistribusiannya, makanya terjadilah BBM langka di daerah-daerah tertentu mungkin ya, Pak? Seperti itu kali ya? Oke. Mungkin saya tambahkan dulu Oke. bahwa, sekali lagi ini kondisionalnya biar masyarakat tetap tenang, kami Mhm. mohon ini tidak ada BBM langka, Baik. tetapi kami karena polanya itu adalah memang, kondisinya sangat kompleks seperti tadi, jadi mungkin kondisionalnya kan, perlu, waktu, Iya kondisi tertentu iya ya, iya, betul. tetapi secara umum sudah diantisipasi bahwa berapa lama perlu penyaluran dari Iya. tempat A ke tempat B. Nah, itu sudah kita antisipasi sih. Iya, dan juga sudah disiapkan kuota-kuotanya ya, Pak, ya. Siap, Jadi betul.
kayaknya, impossible kalau misalkan memang ada si BBM langka itu ya, Iya, gitu. Oke, baik. Kembali ke Pak Sudaryatmo. Ya. Pak, kalau dari pengamatan BPKN sendiri nih, apa aja kelemahan atau gap utama dalam sistem pengawasan BBM yang berdampak langsung ke konsumen? Dan bagaimana kelembagaan perlindungan konsumen bisa ikut memperkuat sistem itu? Ya pertama kalau kita bicara pengawasan ini ada ini ya, pertama ini pengawasan itu bisa dilakukan oleh, otoritas pemerintah termasuk BPA Migas. Kemudian yang kedua dari sisi badan usaha sendiri kan juga dia melakukan sebelum produk itu dipasarkan kan pasti ada uji lab macam-macam lah. Iya, betul, Pak. Kemudian yang ketiga baru dari sisi konsumen. Mhm. Kemudian kalau dari sisi konsumen sendiri sebenarnya ada beberapa hal yang itu harus menjadi perhatian konsumen, kaitannya dengan BBM. Iya, Jadi yang pertama adalah tadi, akurasi alat ukur. Jadi oke. ketika kita beli katakanlah 15 liter, Ya. apakah benar yang kita terima itu 12 liter kan gitu. Oh, iya. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari sisi mutu BBM, Baik. dari sisi mutu 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 BBM. Nah, kalau istilah teknis itu ada RON RON 92 untuk Heeh. oktan tinggi, ya itu Iya. apakah benar-benar level RON-nya itu Sesuai. sesuai ya Heeh. sesuai yang di-declare. Mhm. Baru yang tadi pengawasan konsumen itu bisa juga dalam bentuk tadi eee tadi ketersediaan. Ketersediaan. Kemudian kalau tersedia itu kalau ini jadi masalah memang. Oke. Kalau dia membeli lewat SPBU sudah barang tentu harganya sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Betul. Lalu dalam banyak kasus itu konsumen itu mendapatkan BBM Mhm. tapi dengan harga di atas yang ditentukan pemerintah Betul. karena itu tersedianya bukan di SPBU, ini yang sering jadi masalah. Betul. Dan itu tidak hanya di luar Jawa ya, jadi kalau di Jakarta nyebrang Kepulauan Seribu aja itu harganya sudah Betul, Pak. sudah beda sudah Betul. beda. Saya menarik tadi yang dikatakan Pak Ketut, ini pentingnya akses poin pengaduan. Jadi Oke. ketika ada pengaduan itu, kemana sih konsumen mengadu? Cuma memang mungkin ini masukan bagi BPA Migas, mestinya nomor WA pengaduan BPA Migas itu juga ya, Lebih. gampang diakses oleh konsumen. Oh, Di baik. SPBU itu ya tidak hanya pengaduan ke badan usaha, tapi juga ke BPA Migas, tapi juga barangkali pengaduan ke metrologi gitu. Jadi kalau alat ukur tidak cocok, jadi, "Oh ini kok ya saya ngisi 20 liter itu garisnya segini kok ini." Nah itu ada kecurigaan, itu bisa lapor ke ke meteorologi, ke UPT meteorologi kalau di Oke. Jakarta. Ini mestinya di SPBU itu juga ada akses poin meteorologi. Kalau ngadu meteorologi itu berapa sih? Pengalaman di BPKN biasanya kalau ada pengaduan kemudian kita teruskan ke ke meteorologi ada dugaan, Baik. itu dia akan dilakukan verifikasi ulang. Sama dicek terakhir kapan ditera kan kira-kira gitu. Oke. Jadi ini pentingnya akses poin pengaduan sehingga tadi kalau di satu sisi konsumen ada literasi, Mhm. kemudian lain dari literasi tadi konsumen punya pengetahuan, punya pemahaman yang cukup tentang hak-hak mereka Yes. termasuk hak mengadu, Mhm. kemudian dilengkapi dengan kemana mengadunya. Nah, ini ada BPH Migas, ada badan usaha, ada meteorologi tadi ya. Baik. Ya, 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 ya. Berarti mungkin, next time nomor call center-nya ini mungkin mungkin bisa dipajang kali ya, Pak, ya? iya, Di kita setiap pajang. SPBU gitu kali ya, Pak, ya? Sudah itu kalau Oh, itu kalau itu di udah? SPBU sudah. Di SPBU udah, oke. Sudah. Ya mungkin melalui media sosial gitu-gitu kali ya, Pak, ya? Iya, betul. Oke, baik. Kalau kita kembali ke Pak Aryawan nih. Kalau dari sisi data, Pak, gimana kondisi penyaluran BBM di lapangan saat ini? Apakah udah tepat sasaran atau apakah ada angka kuantitatif yang bisa dibagikan gitu, Kak? Ya, baik. Eee, Mbak Adisti, Yes. ya seperti tadi saya sampaikan tadi di sebelumnya Mhm. bahwa
2 jenis BBM ini ada kuotanya dari kami ya Mbak Betul, Disti ya. betul. Itu ada JBT, ada JBKP. Mhm. Nah, kenapa tadi saya menyampaikan itu kondisionalnya aman, karena Mhm. kami tentunya berbasis kepada realisasi penyaluran Mbak Disti. Baik. Nah, bagaimana realisasi penyaluran BBM khususnya JBT dan JBKP di Indonesia? Nah, dapat kami informasikan berdasarkan data realisasi penyaluran BBM JBT maupun JBKP Oke. ini per 30 per bulan Oktober ini untuk minyak solar yang Mhm. subsidi itu kami informasikan ada 2 ya Pak ya. Oke. JBT itu, ada 2 yaitu minyak solar dan minyak tanah. Oke. Yang umum kita ketahui kendaraan kan minyak solar. Ya. Nah, untuk minyak solar realisasi sampai dengan Oktober itu di tahun 2025 ini sebesar, 81,26%. Baik, Pak. Jadi masih aman. Kemudian kalau minyak tanah memang tidak ada di SPBU ya, tetapi kami informasikan juga karena ini masuk kategori BBM yang disubsidi, ini umumnya untuk masyarakat-masyarakat terutama, yang masih banyak itu di Maluku dan Papua. Baik. Itu realisasinya 80,11%. Oke. Oke. Kemudian Baik. yang satu lagi, produk satu lagi yang JBKP Pak Sudar. Ya. Heeh. Yang JBKP ini realisasi saat ini sampai dengan bulan Oktober Baik. itu mencapai 75,19%. Wow, Jadi Oke. secara umum aman. aman, Pak. Iya, Iya. berdasarkan data kami. Nah, Mhm. siapa saja yang mengkonsumsi BBM ini, itu yang tadi realisasi tadi itu Mhm. ada kendaraan di darat, Iya. Pak Sudar, Iya. Mbak Disti. Kemudian ada juga, transportasi khusus yang kami sebut ya, Mhm. yaitu ada kapal penyeberangan, Iya. kapal penumpang, Iya, betul. terus kapal pelayaran rakyat, Mhm. terus kemudian, juga terkait dengan kereta api. Mhm. Nah, itu transportasi. Nah, selain transportasi juga dikonsumsi juga oleh petani Iya. terkait alsintan, Iya. nelayan terkait kapal-kapalnya, Iya, betul, Pak. terus kemudian ada usaha mikro dan layanan umum, Betul. gitu. Itu yang mengkonsumsi, Pak. Betul, betul. Oke, kalau dari sisi BPKN sendiri nih, Pak, ini kan tadi, Bapak memberi saran kepada BPH Migas untuk pengaduan call center itu Ya. kan. Nah, dari BPKN sendiri apakah siap nih untuk membantu BPH Migas untuk melakukan pendekatan partisipatif atau kolaboratif kepada konsumen nih, Pak? Ya, jadi gini ya, kalau BPKN kan posisinya di Jakarta. Yes. Di Jakarta, kalau secara kelembagaan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang, eee itu ada di, beberapa daerah, di provinsi paling tidak, Mhm. itu adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Baik. Jadi kalau konsumen merasa selaku konsumen, BBM merasa ada indikasi, ada dugaan pelanggaran hak konsumen, Mhm. itu bisa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Baik. Badan Penyelesaian Konsumen itu hampir semua sebagian provinsi sudah ada, bahkan, beberapa provinsi itu ada lebih dari satu BPSK. Oh, oke. Bisa bisa dipilih lokasi Terdekat. terdekat. Selama ini kan urusan energi itu hanya kewenangan provinsi. Oke. Pemerintah kota dan kabupaten itu nggak punya kewenangan, sementara yang paling dekat instansi pemerintah kan di pemerintah kota. Pemerintah kota. Cuma saya tadi sebelum podcast membaca liputan di beberapa media itu sudah ada semacam MOU lah Oke. antara BPH Migas dengan Kemendagri. Nah, ini menurut saya respon positif sehingga Baik. pengawasan itu melibatkan, pemerintah daerah baik provinsi maupun kota kabupaten. Mhm. Ini yang harapannya juga tadi saya terus terang belum tahu bentuk konkret dari peran peran Pemda 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 tadi, tapi paling tidak dengan adanya MOU tadi, Mhm. itu pengawasan itu juga butuh keterlibatan pemerintah Betul. daerah, khususnya ini kota dan kabupaten. Iya, oke, oke, kalau kayak gitu. Tapi apakah masyarakat bisa langsung melapor ke BPKN nggak, Pak? Eee, ya memang ini ya,
BPKN itu, salah satu tugasnya itu menerima pengaduan masyarakat, terus pengaduan masyarakat, dan pelaku usaha. Itu Oke. bisa mengadu ke BPKN. BPKN. Kemudian di era teknologi seperti ini kan eee, untuk mengadu kan tidak harus ke Jakarta ya, Iya. tapi bisa lewat sosial media, bisa lewat, email dan channel lainnya itu Oke. eee eee, BPKN bisa menerima pengaduan, cuma tadi konteksnya pengaduan tadi sebagai bahan untuk kita investigasi, untuk kita analisis, kemudian nanti follow up-nya berupa rekomendasi gitu. Oke. Tapi kalau pengaduan output-nya, ekspektasinya untuk diselesaikan, itu sudah ada lembaganya dalam bentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tadi. Oh, baik baik baik. Badan Penyelesaian Sengketa, oke. Kalau dari BPH Migas nih Pak, tadi kan, sudah ada call center ya Pak? Ya. Tapi selain call center, apakah ada teknologi pengawasan terbaru nih Pak, yang sedang diterapkan untuk menjaga distribusi BBM sendiri? Ya, eee, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu, tadi nomor WhatsApp-nya Ya? BPH Migas Mhm. itu di 0812 3000 30. 0136. Itu nomor WhatsApp untuk pengaduan dari masyarakat. Kemudian selain juga nomor WhatsApp, kami juga tidak sedikit juga mendapat pengaduan lewat kanal pengaduan yang lain yaitu email. Oke. Kami punya email yaitu aduan@bphamigas.go.id. Oke. Nah, itu kanal pengaduan kami. Baik Kemudian selain itu yang call center kami terpusat di SDM, baik. call center 136. Call center 136. 136 di SDM. Selain itu juga kami berkolaborasi ini terkait dengan PPID online, kemudian juga ada span lapor. Nah, itulah kita kombinasi kanal-kanal yang dapat dihubungin oleh masyarakat terkait Baik. dengan kondisi BBM di lingkungannya masing-masing. Oke. Nah, Tapi selama ini udah ada yang langsung melapor gitu nggak sih Pak? oh ada, ini Banyak ya Pak? kami ingin sampaikan Atau dulu gimana? seinformasi Oke. Mbak Adisti, sampai dengan 31 Oktober Ya? 2025, Heeh. ini total pengaduan yang masuk kepada kami selama tahun 2025 ini sebanyak 3.347. Wow. Itu tentunya jenis aduannya macam-macam ya. Iya, Ada biasanya apa Pak? ada terkait dengan pengaduan BBM, Oke. ada terkait informasi, hanya menanyakan informasi BBM, kemudian ada terkait karena kami juga menerbitkan pengambilan BBM subsidi melalui surat rekomendasi ya untuk non transportasi tadi, ada terkait dengan surat rekomendasi, Ya. ada terkait juga jangan lupa kami punya tusi selain BBM ada gas bumi, ada terkait dengan pengadaan gas bumi, Oke. ada terkait informasi gas bumi dan aduan informasi umum. Oke. Itu. Nah, Informasi umum apa tuh Pak? informasi umum ini yang tidak masuk dalam kategori tadi semua tadi. Kami Oke. kategorikan ke informasi umum. Misalnya nanya, ada yang iseng, Oke. "Anak saya bisa kerja di BPH Migas nggak?" Oh. Ah, itu kan ibarat informasi umum kan itu. Oh, baik. Kira lebih lebih kan itu. Nah, Baik. Itu tuh bukan informasi umum tapi mencari lowongan pekerjaan ya, ya Pak? tidak termasuk kategori tusi saja. Nah, Oke oke oke, baik. kemudian kami izin lanjut Mbak Adisti. Iya Pak. Terkait dengan diskusinya Mbak Disti barusan, Mhm. ada nggak, terkait dengan, apa tadi, eee, inovasi atau apa, Ya, teknologi, Teknologi, heeh. pemanfaatan teknologi. Nah, Heeh. kami informasikan Mbak Disti, Mhm. Pak Sudar, ya. beserta, saudara-saudara kita yang sedang menonton podcast ini, bahwa kami saat ini sedang sedang menerapkan atau mengimplementasikan Mhm. terkait dengan, X-Star. Oke. Istilahnya kami. X-Star itu adalah aplikasi yang berbasis, IT, informasi teknologi, ini yang digunakan oleh
pemerintah daerah di Yes. dalam rangka untuk menerbitkan surat rekom kepada para konsumen pengguna, Pak. Oke, baik. Jadi itulah yang terkini yang kami, garap saat ini, kami implementasikan di daerah-daerah terkait dengan pembelian BBM untuk nelayan, Oke. petani, Oke. layanan umum maupun usaha mikro. Tapi apakah itu sudah dipakai oleh masyarakat, Pak? Nah, kami informasikan Udah lagi aktif nih, belum nih? sudah aktif, Pak, Udah aktif ya? sudah aktif. Oke. Walaupun karena ini baru ibaratnya baru seumur jagung, ini Iya. masih baru, tentu masih banyak perlu perbaikan-perbaikan. Iya, oke. Kami informasikan bahwa untuk X-Star ini Mhm. sudah digunakan oleh sebanyak 3.029 penerbit. Wow. Oke, 3.029 penerbit. Nah, apa 3.000. itu penerbit? Penerbit itu sesuai dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 191, itu diberikan kewenangan kepada perangkat daerah atau Baik. OPD yang kita kenal ya, Pak, ya, tadi terkait pemerintah daerah. Oke. OPD terkait, misalnya kalau untuk nelayan, OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Baik. yang menangani. Kalau pertanian, Dinas Pertanian Mhm. atau penyesuaian nomenklatur di daerah. Oke. Wah, itu setiap unit, setiap OPD tersebut kita berikan login atau, username. Nah, Oke. itulah yang mereka yang punya hak untuk menginput data-data konsumen pengguna yang akan meminta surat rekom. Mhm. Itu udah 3.029 penerbit. Penerbit. Oke. Di mana sebarannya itu ada di 23 provinsi di Indonesia. Oke, di mana aja tuh, Pak? Nah, Sudah tersebar di 23 Indonesia ya? provinsi ya, yang provinsinya itu total kabupaten kotanya sudah ada di 469 kabupaten kota. Oke. Udah dominan ya. Iya. Nah, 469 kabupaten kota penerbit. Nah, berapa surkom atau surkom itu surat rekomendasi ya, Mbak, ya. Oke. Berapa surkom yang telah diterbitkan Mhm. melalui aplikasi ini, itu sudah mencapai 581.866 surkom Mhm. Mhm. telah Mhm. diterbitkan. Mhm. Nah, berapa konsumen pengguna? Itu untuk 37 konsumen pengguna. Itu udah cukup banyak. Wah, karena ini baru sumur jagung, itu udah cukup banyak. Baik. Tentunya ini sekali lagi untuk non transportasi ya, Pak, Saudara ya, Iya. Mbak Disti. Ya. Kemudian berapa, titik mereka bisa melakukan pengambilan berdasarkan surat rekom tersebut, itu juga udah kami rekod. Itu ada sebanyak 3.514 lokasi titik serah atau penyalur, Pak. SPBU kalau bahasa umum itu ya. Itu ada di 3.514. Kemudian total volume yang terrekod di kami di dalam surkom tersebut berdasarkan X-Star ini udah terrekod sebanyak Mhm. 521.385 kiloliter. Ini udah cukup banyak. Iya. Oke, siap. Ini informasi kami terkini. Mhm. 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 Oke, Pak, baik. Kalau bicara ke depan nih, kembali lagi ke Pak Aryawan sebentar ya, Pak. Iya. Kalau bicara ke depan, apa kebijakan atau regulasi baru yang sedang disiapkan BPH Migas untuk memperkuat pengawasan BPM dan perlindungan konsumen? Ya, regulasi, jadi terkait dengan regulasi memang ini menarik ya. Terkait dengan regulasi ini, pertama tadi saya sudah sampaikan ada 3 jenis BBM, Yes. 2 yang ada, kontribusi pemerintah di situ atau pengaturan dari pemerintah JBT dan JBKP. Dari 2 tersebut, 1 JBKP ini belum ada konsumen penggunanya, Mbak. Belum ada konsumen penggunanya. Kami berharap ke depan itu dapat ditetapkan siapa saja konsumen pengguna yang boleh menggunakan JBKP atau Pertalite kalau bahasa produknya, Pak, ya, Baik. Pertalite. Mhm. Kemudian selain itu, untuk JBT solar, walaupun itu konsumen penggunanya sudah ada di dalam Perpres 191, tetapi ini perlu pengaturan kembali agar lebih tepat sasaran. Betul, Pak. Nah, itu JBT. Nah, selain terkait dengan pengaturan tersebut, Mhm. kita juga perlu, karena ini konsumen pengguna terbesar, untuk JBT ini dan JBKP itu kan di transportasi atau kendaraan ya, Pak, Iya. Saudara, ya, kendaraan. Ini kita perlu sekarang pendataan terkait dengan konsumen pengguna. Karena selama ini, konsumen pengguna masih sistemnya untuk yang kendaraan khususnya masih
sistem, terbuka, tidak menggunakan surat rekomendasi. Sementara untuk non transportasi sudah Ya. menggunakan surat rekomendasi. Oke, baik. Maka dari itu kami perlu, melakukan itu pendataan terkait konsumen pengguna berbasis apa, Mhm. mungkin ini kita contohkan saja, Pak. Itu bisa saja berbasis kepada nomor induk kependudukan, Mhm. atau karena ini dominan kendaraan, boleh juga khusus kendaraan itu berbasis kepada nomor polisi, Baik. nopol kendaraan. Iya ya, Nah, yang sering yang didaftarkan, sering harus didaftarkan itu ya, Pak? betul, Oke. itu. Nah, kemudian selain itu, Mhm. tentu kami harus memperkuat pengawasan kami. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sudar. Yes. Kami telah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, Mhm. khususnya pemerintah provinsi, itu sudah sebanyak 23 provinsi yang ada di Indonesia. Kami melakukan Ya. kerjasama. 23 Demikian. provinsi, 469 kabupaten kota. Iya. Oke. Kalau dari sisi BPKN sendiri nih, Pak, Ya. bagaimana mendorong kolaborasi antar lembaga agar sistem perlindungan konsumen di sektor energi ini makin solid nih, Pak? Karena kan kelihatannya ini isu ini perlu sinergi lintas industri ini ya kan? Ya, jadi, eee, terkait dengan isu, eee BBM, Mhm. ini memang menurut saya banyak potensi untuk kolaborasi ya. Iya. Yes. Sebenarnya kalau dengan BBM migas itu kaitannya dengan jaringan gas. Oke, baik. Jaringan gas itu gas untuk rumah tangga Ya, yang Iya. basisnya pipa. ya. Itu hampir setiap pembahasan penentuan tarif awal maupun penyesuaian tarif baru itu Mhm. selalu melibatkan BPKN gitu. Di sini Oke. juga sangat terbuka nanti ada kolaborasi dalam pengawasan, eee BBM. Ya. BBM tadi. Jadi dari penjelasan Pak Ketut tadi banyak ruang yang sebenarnya bisa dielaborasi bahwa ini ada, irisan antara kepentingan perlindungan konsumen dalam ini BPKN dan kepentingan, BPH Migas yang mengatur dan mengasih penyediaan dan pendistribusian BBM. Oke. Termasuk tadi eee, tadi eee eee, pemanfaatan teknologi di dalam memastikan pendistribusian BBM khususnya bersubsidi itu tepat sasaran tadi. Betul. Walaupun tadi jadi, menarik justru sektor non transportasi itu sudah ada aplikasi tadi ya. Di transportasi ini yang eee, saya tahunya itu kalau angkutan umum, angkutan angkot itu kalau ngisi SPBU kan ada barcode-nya itu ya, Pak. Iya. Barcode-nya itu tadi. Cuma itu tadi kan hanya angkot, sementara pengguna BBM kompensasi atau pertalite tadi kan juga Subsidi masyarakat ya. masyarakat umum juga. Ini yang saya setuju bahwa ini menjadi agenda supaya ada profiling konsumen pengguna untuk BBM kompensasi Baik. kompensasi tadi. Ini yang ruang Oke. tadi. Tambah tadi ya tadi kalau konsumen BBM itu teredukasi, Yes, Pak. kemudian terinformasi melalui literasi tadi, Mhm. ini juga bisa konsumen itu juga bisa menjalankan selaku pengawas kan ya. Ya, Dan itu akan memudahkan tugas-tugas BPH Migas tadi kan. Betul. Karena mata konsumen itu jauh lebih banyak daripada apalagi betul. BPH Migas hanya ada di pusat kan. Iya. Kalau konsumen kan di seluruh Nusantara ada. Indonesia. Iya. Sehingga bagaimana mengedukasi konsumen, meningkatkan literasi, sama dikasih akses poin pengaduan, udah. Iya. Hah? Betul, setuju. Oke. Baik, Pak. Oke, kalau dari Pak Sudaryatmo sendiri nih, Ya. apa pesan BPKN untuk masyarakat agar bisa menjadi konsumen yang cerdas dan terlindungi dalam penyaluran BBM dan juga pesan untuk pelaku usaha serta lembaga pengawasan agar lebih transparan dan lebih adil? Ya pertama tadi ya, BPKN itu melihat BBM itu sebagai essential commodity. Oke. Sebagai essential commodity itu perlu intervensi pemerintah dari sisi produksi tadi, kaitannya menjamin ketersediaan, kemudian distribusi. Yes, Ini penting karena luas Indonesia itu apa memberi challenge tantangan yang luar biasa dalam distribusi. betul. Kemudian yang ketiga pricing pricing policy tadi. Yes. Pricing policy eee, BBM satu harga. Nah Mhm. ini yang jargon pemerintah tadi ini walaupun tidak mudah, Mhm. tapi kita kita dorong itu sama tadi konsumsi gitu loh.
Jadi bagaimana gini ya, bagaimana, BBM bersubsidi atau, kompensasi tadi itu memang memberi kontribusi positif di dalam sektor-sektor produktif gitu. Yes. Dan ini nanti akan berdampak ke kesejahteraan. Ini harus dipastikan itu tadi kan gitu. Di Sama kalau dari sisi konsumen ya tadi literasi itu menjadi penting. Baik dia sebagai literasi produk otomotif, kemudian literasi BBM dan sehingga tadi konsumen itu punya pengetahuan yang cukup kaitannya dengan teknologi otomotif yang dia beli, berikut spesifikasi BBM yang harus yang dipakai harus dipakai. sesuai Jangan sampai sayang konsumen membeli mahal-mahal tapi kok BBM-nya di bawah kualifikasi sehingga akan berdampak ke performa dari mesin itu mesin sendiri. itu sendiri kayaknya. Baik baik, betul, setuju. Oke, dan kalau dari sisi BPH Migas, Pak, apa nih pesan Bapak untuk konsumen Indonesia agar bisa ikut berperan dalam pengawasan BBM dan memahami hak-haknya? Pertama, saya ingin menyampaikan kepada para konsumen BBM di Indonesia, poin pertama, gunakan BBM dengan bijak. Apa maksudnya bijak? Pertama, yang dimaksud dengan bijak itu adalah sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya sudah diatur siapa saja konsumen yang boleh menggunakan BBM. Yes. Terus kalaupun kita sudah diberikan hak untuk menggunakan BBM sesuai yang diatur dalam Perpres 191, itu tentunya digunakan sesuai dengan kebutuhan. Baik. Jadi jangan diperjualbelikan lagi, jangan disalahgunakan. Itu satu. Yang kedua, ingat BBM ini bukan untuk konsumsi kita sendiri, tetapi untuk konsumsi oleh seluruh konsumen pengguna yang sudah diberikan amanat oleh aturan perundang-undangan Yes. konsumen pengguna tadi. Kedua, yang ketiga, saya ingin masyarakat cerdas. Cerdas karena kami sudah menyediakan kanal-kanal atau saluran dalam kaitan pengaduan. Silahkan gunakan itu. Tolong kalau ada masalah terkait dengan BBM, tolong dilakukan melalui saluran yang tepat, kanal yang tepat. Tapi ada nomor WA, Yes. kemudian ada email, kemudian ada media-media online lainnya yang sudah kami sediakan. Ya. Nah, itu baik itu terkait dengan penyalahgunaan BBM subsidi maupun terkait dengan kegalauan konsumen pengguna sendiri, terkait dirinya sendiri. Boleh nggak saya punya mesin ini, boleh nggak saya pakai BBM subsidi? Nah itu silahkan aja digunakan. Nah, Oke. itu pesan kami. Oke, baik. Wah, seru banget nih ngobrolin soal BBM hari ini. Dari yang awalnya cuma mikir yang penting mobil jalan, ternyata ada banyak hal di baliknya. Mulai dari hak konsumen, pengawasan, sampai regulasi yang menjamin BBM ini sampai ke tangan yang tepat gitu ya, Pak. Jadi sobat konsumen, mulai sekarang jangan cuma isi bensin sampai full, tapi juga isi pengetahuan dan kesadaran kita biar makin full juga. Ingat ya, kalau ada yang janggal di SPBU, jangan diam aja. Konsumen punya hak untuk tahu dan kesadaran untuk melapor kalau merasa dirugikan. Ya, oke. Terima kasih untuk Bapak Sudaryatmo dari BPKN RI dan Bapak Iketut Gede Aryawan dari BPH Migas yang sudah berbagi insight luar biasa hari ini. Saya Disti pamit dulu dari Cangcimen. Sampai jumpa di Bincang Santai Konsumen selanjutnya.